Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Novri Anggraini dengan NIM 2113201012. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang sistem pencernaan dan metabolisme. Pertama, kita akan membahas mengenai sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah saluran dalam tubuh yang berperan pada proses penerimaan makanan, pemecahan, dan pengubahan makanan menjadi nutrisi yang siap diserap oleh sistem sirkulasi dan dihantarkan ke dalam sel atau jaringan yang membutuhkan dalam tubuh makhluk hidup. Yang berikutnya, proses pencernaan makanan. Yang pertama, ada ingesti. Ingesti ini dimulai dari masuknya makanan ke dalam mulut sampai siap untuk dimasukkan ke lambung. Proses ingesti ini ada dua, yaitu mastikasi dan deglutasi. Nah, kalau mastikasi adalah pengunyahan, yaitu terjadinya proses mekanik pengubahan ukuran makanan yang masuk ke mulut menjadi sesuatu yang lebih halus. Sedangkan penelaan atau deglutasi adalah proses transfer makanan dari mulut ke lambung. Kedua ada digesti. Digesti adalah pencernaan makanan yang ada di lambung, di mana di lambung ini akan terjadi reaksi kimia atau pemecahan kimia. Molekul yang besar menjadi lebih kecil agar masuk ke usus sudah dalam bentuk senyawa yang sederhana dan siap untuk diserap. Yang ketiga ada absorpsi. Absorpsi adalah penyerapan makanan dari usus halus ke sistem sirkulasi atau antara sistem pencernaan ke sistem sirkulasi. Dan yang keempat ada egesti. Tentunya makanan yang kita makan itu akan menghasilkan zat sisa. Zat sisa tersebut harus dieliminasi. Nama prosesnya adalah egesti. Yang berperan dalam proses ini adalah usus besar, rektum, dan anus. Yang berikutnya, organ-organ dalam sistem pencernaan manusia. Yang pertama, ada mulut. Proses pencernaan manusia dimulai dari makanan digigit, dikunyah, dan dihaluskan di dalam mulut. Makanan yang bercampur dengan air liur akan dipecah menjadi potongan yang lebih kecil oleh gigi, sehingga menjadi lunak dan mudah untuk ditelan. Lidah pun berperan dalam mencampur makanan dengan air liur, mengarahkan makanan di dalam mulut agar tergigit secara merata oleh gigi, dan kemudian mendorongnya ke dalam kerongkongan untuk ditelan. Yang kedua, kerongkongan atau esofagus. Dalam proses menelan makanan, organ sistem pencernaan manusia yang berperan adalah kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan merupakan saluran yang memiliki panjang sekitar 25 cm dan berfungsi menyalurkan makanan dan minuman dari mulut ke dalam lambung. Yang ketiga, lambung. Setelah menerima makanan dan minuman, lambung akan mengeluarkan zat asam dan enzim untuk melanjutkan proses pencernaan. Makanan yang masuk ke lambung ini diolah menjadi cairan pekat atau berupa pasta dan selanjutnya akan didorong menuju usus halus. Yang keempat, pankreas. Dalam sistem pencernaan manusia, pankreas menghasilkan enzim yang bertugas untuk memecah nutrisi seperti enzim lipase, protase, dan amilase. Enzim tersebut akan dilepaskan oleh pankreas dan ikut bercampur dengan enzim pencerna dari lambung. Yang kelima, kantung empedu. Hati atau liver merupakan penghasil cairan empedu yang peranannya sangatlah penting dalam sistem pencernaan manusia, yaitu memecah lemak menjadi asam lemak. Cairan empedu ini terdiri dari kolesterol, garam empedu, bilirubin, air, serta mineral seperti kalium dan natrium yang disimpan di dalam kantung empedu. Ketika proses pencernaan makanan berlangsung, cairan empedu akan dialirkan ke dalam usus halus. Yang keenam, usus halus. Makanan yang sudah menjadi pasta atau kimus di dalam lambung akan didorong ke usus halus
dengan gerakan peristaltik usus. Di usus halus, makanan akan dipecah lebih lanjut dengan bantuan enzim dari pankreas dan cairan empedu yang dihasilkan oleh hati. Usus halus sendiri terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan ileum, bagian terakhir dari usus halus. Nah, duodenumlah yang bertanggung jawab untuk melanjutkan proses pemecahan makanan, sedangkan jejunum dan ileum bertanggung jawab untuk proses penyerapan nutrisi ke dalam aliran darah. 7. Usus besar. Setelah nutrisi diserap oleh tubuh, semua makanan yang diproses dalam sistem pencernaan manusia akan meninggalkan sisa atau limbah yang disebut dengan tinja atau feses. Usus besar akan mendorong limbah makanan tersebut ke dalam rektum, yaitu perhentian terakhir pada saluran pencernaan. Proses pengolahan dan pencernaan makanan hingga menjadi tinja umumnya memerlukan waktu sekitar 30 sampai dengan 40 jam. Selain mengeluarkan tinja, usus besar juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh. Yang selanjutnya, sistem metabolisme. Metabolisme adalah proses ketika tubuh mengubah makanan dan minuman yang dikonsumsi menjadi energi. Proses yang kompleks tersebut, kalori dalam makanan dan minuman digabungkan dengan oksigen untuk melepaskan energi yang dibutuhkan tubuh untuk berfungsi. Tubuh membutuhkan energi agar bisa melakukan segalanya, mulai dari bergerak, berpikir, hingga bertubuh. Bagaimana metabolisme bekerja? Metabolisme adalah tindakan penyimbangan yang melibatkan dua jenis aktivitas yang berlangsung pada saat bersamaan. Yang pertama, anabolisme. Anabolisme disebut juga metabolisme konstruktif karena berfungsi untuk membangun jaringan tubuh dan menyimpan energi. Metabolisme ini mendukung pertumbuhan sel-sel baru, memelihara jaringan tubuh, dan menyimpan energi untuk digunakan di masa depan. Dalam anabolisme, molekul kecil berubah menjadi molekul karbohidrat, protein, dan lemak yang lebih besar dan lebih kompleks. Yang kedua, katabolisme. Katabolisme merupakan proses pemecahan molekul-molekul besar dan kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana, dan salah satunya adalah kalori atau energi. Bentuk sederhana ini kemudian akan digunakan sebagai bahan bakar untuk reaksi anabolisme guna menghasil zat atau molekul yang lebih besar. Reaksi katabolisme di tubuh. Makanan dan minuman yang sudah dikonsumsi dan masuk ke dalam tubuh akan dipecah oleh enzim yang ada di dalam sistem pencernaan. Melalui reaksi katabolisme, protein dipecah menjadi asam amino. Asam amino bisa digunakan sebagai sumber energi ketika tubuh membutuhkannya. Senyawa ini juga bisa didaur ulang untuk membuat protein atau menjadi urea melalui proses oksidasi. Adapun hormon-hormon yang terlibat dalam reaksi katabolisme ini. Yang pertama, hormon kortisol. Hormon ini berperan dalam mengatur metabolisme protein, lemak, dan karbohidrat. Hormon yang dikenal sebagai hormon stres ini dihasilkan oleh kelenjar adrenal. Yang kedua, hormon sitokin. Hormon ini mengatur interaksi antar sel dan berperan dalam mengatur sistem kekebalan tubuh. Beberapa jenis sitokin berfungsi untuk merangsang sistem imun, sedangkan beberapa jenis lainnya berfungsi dalam menekan aktivitas sistem imun. Yang ketiga, hormon adrenal. Hormon yang dikenal sebagai epinefrin ini dapat meningkatkan detak jantung, menguatkan kontraksi jantung, dan meningkatkan aliran darah ke otot. Sekian video yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.